Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ervina. Hari ini saya akan membahas tentang manajemen ASN, tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik sebagai ASN, dan juga akan sedikit menjelaskan tentang sistem manajerial ASN, mulai dari alur pendaftaran hingga nanti pensiun. Nah, daripada penasaran, yuk kita simak videonya berikut ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih arti dari manajemen ASN. Nah, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang ASN. ASN ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai PNS atau Pegawai Negeri Sipil, dan yang kedua ada PPPK atau P3K atau singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, untuk PNS dan P3K ini memiliki tupoksi yang sama. Nah, mereka memiliki tugas yaitu sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mereka juga harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta harus bisa mempererat persatuan dan kesatuan di NKRI. Nah, berikutnya, kedudukannya sebagai ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi, sebagai ASN ini harus netral ya. Lalu yang berikutnya, perannya pun masih sama antara PNS dan P3K, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dari PNS dan P3K. Sebenarnya, mereka memiliki hak yang sama, yang membedakan adalah P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun, untuk kewajibannya, mereka sama-sama harus setia dan taat pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan pemerintahan yang sah, lalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, lalu bisa menyimpan rahasia negara, dan juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, serta menunjukkan integritas dalam bekerja. Ada tentang manajemen PNS yang dimulai dari penyusunan dan pengadaan penetapan kebutuhan, lalu pangkat dan jabatan, lalu bisa melakukan pengembangan karir, pola karir, mendapat promosi dari atasan, mutasi, mendapatkan penilaian kinerja, mendapatkan penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian. Untuk pemberhentian ini ketika sudah mencapai batas usia maksimum, atau bisa juga karena satu dan lain hal. Lalu mendapat jaminan pensiun dan hari tua, dan serta mendapat perlindungan. Kemudian yang ini adalah manajemen PPK, meliputi penetapan kebutuhan pengadaan, mendapatkan penilaian kinerja, mendapatkan penggajian dan tunjangan, bisa melakukan pengembangan kompetensi, mendapat penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan mendapatkan perlindungan. Itulah pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.